Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus dan pada segmen kali ini kita akan lebih mendalami bagaimana tren media sosial. Masih bersama dengan head analis dari Droneprint, Mas Nova Mujahid. Mas Nova, tadi kita sudah melihat berdasarkan jenis sosmednya. Saya ingin lebih dalam soal bagaimana grafiknya, paling tidak dalam seminggu terakhir, itu soal pembicaraannya. Apa yang bisa Anda jelaskan dari kurva ini? Kalau kita lihat, Bram, dalam seminggu terakhir tren pembahasannya itu masih naik ya. Ini 24 November saya potong tadi pagi, jadi belum selesai data masuknya. Tetapi kalau kita lihat secara umum grafik perbincangan, pemberitaan memang turun, yang hijau itu pemberitaan, Bram. Tetapi kalau perbincangan itu rata-rata semuanya naik. Dari hari ke hari dan itu naiknya cukup signifikan. Misalkan kalau pada tanggal 23 November ini kemarin ya. Hari Minggu ya? Ya, hari Minggu kemarin itu biasanya hari Minggu di media sosial itu isinya yang santai-santai. Tetapi tidak, pada kasus ini justru isinya sangat serius. Ada dorongan kepada Pak Presiden untuk juga melihat isu ini. Lalu juga ada penyebaran yang sangat masif tentang petisi agar isu ini dilihat juga oleh Pak Presiden dan seterusnya dan seterusnya. Jadi, perbincangan, dan saya kira perbincangan tidak akan melandai dalam 1-2 hari ke depan. Oke, Mas Nova, biasanya kita sudah membahas ini melihat membaca kurva dalam beberapa bulan terakhir. Biasanya saya pahami ketika bahasan dari online news atau kemudian media mainstream itu naik atau turun, itu akan teramplifikasi pada bahasan media sosial. Betul. Mengapa kemudian ini turun saat weekend, tapi bahasan di Twitter ini bisa melonjak tajam? Adakah kemudian trigger-trigger tertentu yang bisa membuat pembahasannya itu naik? Sebenarnya kalau saya melihat ini tentang agenda ya. Media mungkin melihat titik paling penting adalah ketika putusan dibacakan. Seperti itu. Tetapi kemudian publik menilai, loh, setelah putusan dibacakan, ini ada yang aneh nih, ini ada yang janggal. Publik melihatnya seperti, jadi ini dikawal terus oleh publik dengan berbagai macam komentar, berbagai macam masukan, analisis, dan sebagainya. Belum lagi setelah pembacaan putusan itu disampaikan, banyak influencer juga kan yang berbicara. Nah, itu yang membuat percakapan di publik terus meninggi, Bram. Jadi artinya itu bisa terjadi pada 22 ya, di hari Sabtu itu yang kemudian membuat peak-nya adalah Minggu ya? Betul. Tanggal 22 dan 23 itu terus-terusan naik. Oke, baik-baik. Kita akan geser slide berikutnya, teman-teman produser. Oke, kita ke sentimen terlebih dahulu. Apa yang bisa kita baca, Mas? Nah, positif kalau negatifnya? Kita lihat percakapan dan pembahasan tentang Ibu Ira ini 86% percakapan dan pembahasannya dominan positif pada Bu Ira. Dan kalau kita lihat di media sosial itu rata, Bram. Sentimen negatif tidak ada yang lebih dari 11%, hanya sekian persen saja. Dan kalau kita lihat juga, ya di TikTok itu paling positif. Ferry Irwan banyak sekali dibahas di sana. Di Twitter juga positif yang kedua gitu ya. Banyak sekali sentimen-sentimen terhadap Bu Ira di sana, sentimen positif terhadap Bu Ira di sana. Jadi kalau kita lihat di media sosial, percakapan positifnya itu cukup rata di hampir semua kanal. Ini menunjukkan kalau publik di media sosial, kalau kita ingat tadi percakapannya didorong oleh akun-akun yang bukan bot, bukan akun-akun yang genuine ya, akun-akun original ya gitu ya. Itu maka ini publik melihat memang ada problem di permasalahan Ibu Ira, di vonis Ibu Ira ini. Oke, baik. Saya ke Mas Danang kalau begitu. Ini kemudian publik membaca dari tadi ternyata sentimen baiknya adalah ke Bu Ira. Bagaimana kemudian dalam iklim hari ini pemberantasan anti korupsi sebenarnya seberapa publik juga menjadi acuan, seberapa publik juga bisa menjadi standar bagi kita untuk melihat bagaimana penegakan ini? Ini yang kemudian menjadi banyak pertanyaan. Ya. Jadi saya cek sampai akhir tahun 2024 itu kita masih punya 65 BUMN, Perumdan dan PT Persero. 28 itu merugi. Nah, hampir setengah ya? Atau lebih? Hampir setengah itu merugi, setengah orang dikit itu merugi. ASDP ini salah satu yang bagus gitu kan, yang satu yang mencetak keuntungan gitu. Itu dari sisi finansial. Kemudian yang kedua pelayanannya. Ini kan BUMN nggak bisa dihitung secara finansial kan, kepentingan publiknya gitu. Ada peningkatan servisnya gitu. Nah, ini yang kemudian membuat itu tidak make sense, tidak secara logika. Ini ngapain juga orang korupsi karena ini perusahaannya bagus. Mending kalau dicari yang rugi-rugi aja, dicek aja itu yang rugi-rugi. Itu pasti ada persoalan di tingkat tata kelola. Ini perusahaan yang bagus, dari perusahaan yang jelek kemudian jadi perusahaan bagus gitu ya. Ini kemudian jadi sekedar dicari-cari kemudian. Tuduhannya kan seperti itu karena memang
saya menduga nih KPK ada tekanan ini dengan kompetisi dengan penegak hukum lain. Dulu kan hanya penegak hukum lain yang pamer uang. KPK pun kemarin pakai pamer uang. Iya, betul. Uangnya pun pinjam dari bank, yang sorenya harus kembalikan lagi. Jadi bawa uang, potret sama wartawan, balikin lagi ke bank. Jadi poinnya apa menurut Anda yang bisa publik baca sebetulnya? Jadi kemudian ini tidak secara rasional KPK tidak bisa menjelaskan mengapa kemudian ini kasus ini menjadi kasus korupsi, karena kemudian profil direksinya pun juga bukan orang yang mewah hidupnya. Ini yang kemudian banyak secara akal sehat publik melihat ini bermasalah gitu. Atau tidak salah keraguan menghubungkan dengan kasus Tom Lembong kemudian. Apakah kemudian keraguan netizen atau dukungan positif kepada Bu Ira tadi ini juga jadi pembahasan di teman-teman komunitas anti korupsi begitu Mas Danang? Iya, karena problemnya kemudian dalam beberapa tahun terakhir ini kita menyaksikan pemberantasan korupsi itu hanya fokus soal hukum. Ini yang kekeliruan terbesar. Ada pendekatan yang salah menurut Anda? Salah itu. Di mana-mana negara yang berhasil memberantas korupsi nggak bisa hanya dengan hukum. Dan saya menduga ini nggak akan menyumbang kepada perbaikan pemberantasan korupsi. Indeks persepsi korupsi akan turun kemungkinan ini. Menurut Anda begitu ya? Iya, karena nggak cukup dengan hukum. Dan ini sudah terkonfirmasi di beberapa survei yang berapa yang lalu itu kan ketika kejaksaan membongkar banyak kasus korupsi, justru kredibilitasnya, kepercayaan publiknya turun di beberapa survei itu. Jadi menurut saya pemberantasan korupsi nggak bisa dengan hukum. Justru kemudian yang dibutuhkan adalah pendekatan non legal, terutama bagaimana kemudian kalau konteks BUMN ya, mendorong BUMN bertransformasi menjadi BUMN bagus. Justru kemudian BUMN bagus yang dipersoalkan. Nah, dengan kasus ini menjadi dorongan atau fear factor sebetulnya Mas Danang? Nah, bagi pebisnis ini akan menjadi fear factor. Bagi saya, bagi banyak orang, ketika kemudian diangkat menjadi direksi BUMN, wah ini mengerikan. Kalau kita berbuat baik, ini akan tidak ada insentifnya gitu. Barangkali hari-hari ini memang masih banyak orang yang ingin menjadi seperti Jonan yang berhasil mereformasi kereta api. Tapi saya nggak yakin kalau Jonan hari ini jadi direksi kereta api bisa masuk penjara juga dia. Ingat, politik hukumnya sudah berubah. Baik, tahan dulu. Saya ke Mas Aristo. Jadi artinya bagaimana kita melihat hari ini? Apakah KUHAP yang baru ini sudah bisa lebih menjaring lagi, tidak gebiah uyah tadi Mas? Pukat harimau tadi yang Anda katakan. Enggak, kalau kita bicara KUHAP itu kan bicara hukum acaranya, bagaimana menegakkan hukumnya. Itu satu hal. Hal utamanya adalah pukat harimaunya itu bukan di KUHAP-nya, walaupun KUHAP juga pukat harimau dalam konteks lain ya. Tapi dari desain pasal 2 dan pasal 3-nya. Tadi kita setujulah bahwa saya membaca putusan, karena informasi saya terbatas dari apa yang ada di publik, kita membaca putusan betul ada kesalahan. Pertanyaannya apakah derajat kesalahan itu cukup untuk memenjarakan orang? Kan itu persoalannya sebenarnya. Itu kan inti dari pertentangan antara business judgment rule dan tindak pidana korupsi. Nah, dengan adanya pukat harimau, ini sangat tipis yang bisa membuat ke kiri ke kanannya gampang. Ruang subjektivitas, ruang pendapat personal itu menjadi tinggi. Nah, pertanyaannya kan, ini betul ada kesalahan, ada keputusan bisnis yang bodoh lah, sederhananya begitu. Kalau kita lihat putusan tadi yang kita bicarakan. Nah, apakah keputusan bisnis yang bodoh ini korupsi atau bukan? Dalam pasal pukat harimau itu, pasal 2, pasal 3, sayangnya paling tidak itu membuka peluang untuk diaplikasikan. Saya garis bawahi ya, sayangnya itu membuka peluang untuk diaplikasikan. Ya. Nah, karena ada contohnya, maksud Anda begitu? Ada contohnya, dan contohnya bukan hanya Bu Ira saja, ada beberapa memang. Dan yang kedua, tadi saya menanggapi Mas Praswat, soal saya setuju bahwa kickback itu bertransformasi. Tetapi mengadili pidana itu adalah mengadili yang sudah terjadi. Bukannya akan terjadi di akan datang atau potensi. Kalau begitu, itu kembali lagi semangat pukat harimau yang dulu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, bukan hanya harimau tuh. Pukat harimau dan pukat beruang kali pada waktu karena lebih luas lagi lebih luas lagi karena dikatakan melanggar hukum material, hukum yang tidak tertulis bisa juga korupsi. Wah, itu sudah harimau, serigala dan beruang. Nah, semangat itu walaupun sudah hilang ya di Mahkamah Konstitusi sudah membatalkan karena itu mengakibatkan ketidakpastian hukum, tetapi semangat pukat harimau, pukat beruangnya itu semakin kental saya lihat. Dan tadi Mas Danang mengatakan karena ada persaingan. Nah, itu saya sangat setuju tuh, ada persaingan. Misalnya polisi punya Kortas Tipikor, Kejaksaan, KPK, ini lagi building brand lah, lagi membranding diri sehingga kepada siapa? Loh, kepada publik, kepada presiden. Popularitas itu kan bargaining chip, mau ditukar apa aja bisa nanti. Nah, tapi persoalannya dua faktor kombinasi tadi, pukat harimau dalam pasalnya, kemudian pukat harimau di dalam pelaksanaannya, itu membuat kontroversi-kontroversi kasus sering terjadi, akan terjadi. Dan KUHAP-nya tadi mengatakan KUHAP,
Dan KUHP-nya itu dalam konteks yang berbeda, KUHP-nya juga masih mendukung nih. Semangatnya juga masih pukat harimau KUHP ini. Karena aparatur penegak hukum masih dimanjakan tuh. Gampang nangkep orang, gampang nahan orang, gampang nyita barangnya. Jadi klop dua-duanya ini. Oke, itu bisa jadi pembahasan kita yang lain. Mas Praswat, tanggapan Anda singkat saja. Ya, hukum memang secara filosofis memang pedang bermata dua, Mas Aristo ya. Saya sepakat dosen sama dosen nih. Oke, Anda juga mengajar saat ini. Iya, tapi yang saya maksudkan bertransformasi itu adalah ketika kemudian saat ini orang-orang, ini Indonesia ini unik Pak. Indonesia ini unik, satu-satunya negara yang ada unsur rezim anti korupsinya itu kerugian keuangan negara. Mengapa? Secara historis itu memang dia lahir di 57 putusan Panglima Angkatan Perang waktu itu Jenderal Nasution itu terkait dengan akuisisi aset-aset PTP dan aset-aset Belanda. Bahkan dari tahun 57 kita itu sudah akal-akalannya udah canggih. Indonesia ini agak canggih memang Pak. Jadi nggak perlu dia suapnya langsung. Jadi bukan dia diasumsikan atau dianalogikan, tapi menitip kebijakan, trading of influence, lalu kemudian kalau lu nggak melakukan apa yang gue perintahkan, maka kemudian dia bisa jatuh atau copot dan dia bisa promosi dan lain-lain seperti itu. Maka akhirnya memang saya sepakat bahwa memang di rezim satu-satunya di anti korupsi di dunia itu satu-satunya hanya Indonesia yang punya kerugian keuangan negara. Tapi relevansinya dan masih bisa digunakannya di Indonesia itu memang sulit Indonesia. Kalau sampai rezim anti kerugian keuangan negara hilang, misalnya pasal 2, pasal 3, maka Indonesia akan kebanjiran trading of influence dan korupsi kebijakan. Oke, malah itu lebih buruk menurut Anda ketika pun dihilangkan. Karena memang nggak perlu pakai uang, cukup titip paket aja. Oke, baik. Tahan dulu. Kita akan lanjut dulu, Mas Nova, ke berikutnya. Ini yang paling saya tunggu soal emosi. Biasanya di sini ada kejutan-kejutan pula begitu soal tafsirnya. Sebentar. Bisa, oke. Antisipasinya ternyata paling tinggi dan jauh sekali dengan trust. Apa yang bisa kita baca, Mas? Antisipasi tinggi ini terutama publik berbicara, memention Pak Prabowo. Jadi antisipasi itu kan salah satunya isinya harapan. Pada kasus Bu Ira ini, publik melihat perlu Pak Prabowo ini yang bisa memberikan keadilan kepada Bu Ira, seperti pada kasus Tom Lembong seperti itu. Meskipun ada juga yang menilai bahwa sepertinya kasus Bu Ira ini ada apa ya, semacam jangan-jangannya kayak gitu ya. Jangan-jangan di belakangnya kayak gitu. Ada kepentingan-kepentingan seperti itu. Nah, di antisipasi inilah orang-orang yang lebih banyak membicarakan tentang yang terjadi itu tadi di belakang itu tadi. Kayak gitu, Bram. Atau antisipasi misalkan jangan sampai kasus serupa terjadi. Tidak sampai sana. Tidak sampai ke sana. Cuma memang lebih banyak yang meminta Pak Prabowo memberikan. Ini kan permasalahan yudikatif kemudian dialihkan menjadi keadilannya menjadi keadilan politik. Kira-kira kayak seperti itu di antisipasi ini. Lalu kalau kita lihat trustnya, Bram, sedikit mungkin kecil saja dibandingkan dengan antisipasi memang, tetapi isinya itu justru adalah ketidakpercayaan kepada putusan-putusan yang disampaikan pada putusan pengadilan, pada hakim. Atau trust ini diarahkan kepada siapa sebetulnya? Trust itu diarahkan pada dua sih ya, pada institusi penegak hukum. Mereka menilai KPK bermasalah dan kehakiman juga bermasalah dengan putusan-putusan ini. Lalu yang kedua pada putusannya itu sendiri. Jangan-jangan ada sesuatu di balik putusannya, kayak gitu. Oke, ini sebenarnya berkelindan dengan antisipasi tadi ya. Betul. Nah, ini yang kemudian kalau kita baca, kalau di sentimen berkas sebelumnya itu, sentimen negatif terhadap Ibu Ira cuma 6%, 6 atau 8%. Itu juga bisa kita baca, berarti sentimen atau kepercayaan publik terhadap penegak hukum sedemikian rendahnya pada kasus ini, hanya pada sekitar 6 atau 8% saja. Oke, jadi sebenarnya kasus ini juga tidak hanya melihat satu sosok pada kasusnya, tapi juga bagaimana penegak hukum dan penegakannya, begitu ya? Betul. Oke, baik. Tahan dulu Mas Nova, nanti kita tanyakan pada narasumber yang lain di segmen berikutnya. Untuk itu tetaplah bersama kami di Prime Plus.